Shalom saudara dikasih Tuhan, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini saya mau sharing tentang hidup adalah kesempatan. Saudara, waktu kita bangun pagi hari ini, kita tahu bahwa Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup hari ini. Oleh karena itu saudara dikasih Tuhan, kalau masih ada kesempatan dan kita diberi kesempatan hidup pada hari ini, pakailah kesempatan yang pertama itu untuk mengucap syukur kepada Allah. Seperti tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8 berkata, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara, mengucap syukur adalah salah satu hal yang paling sederhana yang kita bisa lakukan untuk melakukan kehendak Allah. Ketika kita masih diberi kesehatan, masih bisa melihat dengan kedua mata kita, masih bisa mendengar dengan kedua belah telinga kita, masih bisa berkata-kata dengan mulut kita, pakailah kesempatan yang pertama di pagi hari ketika kita bangun untuk mengucap syukur kepada Allah. Nah saudara dikasih Tuhan, hari ini mari kita renungkan kenapa kita masih diberi kesempatan hidup pada hari ini. Yang pertama, di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6, di situ diceritakan bahwa Allah hendak menyatakan dirinya di hadapan Musa. Dia akan menunjukkannya di hadapan Musa. Dan ketika waktunya tiba, Allah menyatakan dirinya, dia lewat berjalan di depan Musa dan dia berkata, di dalam Keluaran pasal yang ke-34 ayat yang ke-6. Berjalanlah Tuhan lewat depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Alasan pertama kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, karena Allah itu panjang sabar. Karena Allah itu penyayang dan pengasih, Dia selalu mengampuni dosa dan kesalahan dan pelanggaran kita. Itulah alasan pertama kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena keberuntungan kita, bukan karena keahlian dan kecakapan kita untuk menghindari kecelakaan, untuk menghindari bahaya, untuk menghindari virus yang ada, tetapi karena Tuhan panjang sabar. Banyak sudah dosa, kesalahan, pelanggaran yang kita lakukan. Tetapi karena Allah kita adalah Allah yang pengasih dan penyayang dan panjang sabar, Dia selalu mengampuni dosa kita dan Dia selalu memberikan kesempatan kepada kita supaya apa? Supaya kita bertobat dari segala dosa, kesalahan dan pelanggaran yang masih kita lakukan. Inilah alasan pertama kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Karena Allah panjang sabar, Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita bertobat. Alasan yang kedua, kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini? Nehemia 9 ayat 17. Mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah Kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Alasan yang kedua kenapa kita masih diberi kesempatan hari ini, karena Allah tahu sifat dasar kita sebagai manusia adalah pemberontak. Kita seringkali bersitegang leher. Kita seringkali berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Untuk melakukan dosa yang itu lagi kita lakukan. Dan Allah tahu kelemahan kita yang suka memberontak, keras kepala dan selalu bersitegang leher. Itulah alasan yang kedua kenapa Allah memberikan kesempatan kepada kita. Supaya kita berubah. Supaya kita tidak lagi memberontak kepada Allah. Supaya kita tidak lagi menjadi orang yang keras kepala. Supaya kita tidak lagi bersitegang leher dengan Roh Kudus. Allah memberikan kesempatan kepada kita supaya kita berubah. Menjadi orang yang memiliki hati yang lembut. Hati yang mudah dibentuk. Hati yang mudah dituntun dan dipimpin oleh Roh Kudus. Untuk hidup
di dalam pertobatan. Amin. Dan alasan yang ketiga, kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini? Ayatnya di dalam Matius 5 ayat yang ke-48. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Inilah alasan yang ketiga kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Karena kita sebagai manusia belum sempurna. Misi Tuhan Yesus atas hidup kita di dalam Matius 5 ayat 48 adalah supaya kita menjadi sempurna sama seperti Bapa di sorga adalah sempurna. Kita sekarang ini belum sempurna, banyak kelemahan, banyak kekurangan yang kita miliki. Itulah alasannya kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini, supaya kita mengalami perubahan di dalam kehidupan kita. Berubah dari yang tidak baik menjadi baik. Berubah dari yang tidak benar menjadi benar. Berubah dari orang yang tidak bisa menjaga kekudusan menjadi orang yang bisa menjaga kekudusan. Berubah dari orang yang tidak sabar menjadi orang yang sabar. Itulah alasan yang ketiga kenapa kita masih diberi kesempatan hidup hari ini. Supaya kita berubah dan pada akhirnya karakter Kristus muncul di dalam kehidupan kita lewat perubahan hidup kita. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, rasanya untuk kita mengalami perubahan melalui kekuatan, melalui diri kita sendiri rasanya susah. Kita butuh pertolongan. Kita butuh pertolongan dari Roh Kudus. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti bisa mengalami perubahan. Waktu kita berdoa, waktu kita minta kepada Roh Kudus untuk menolong kita, supaya kita menjadi orang yang diubahkan, dipulihkan, Roh Kudus pasti akan tolong kita. Asal kita mau bergaul dengan Dia, hidup intim dengan Dia, mengenal suaranya, sehingga dengan pertolongan Roh Kudus dalam situasi dan kondisi yang sama, yang kadang-kadang bisa membuat kita jengkel, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Dengan pertolongan Roh Kudus, Dia akan mengingatkan kita supaya kita tidak menjadi marah, supaya kita menjadi orang yang sabar, supaya kita tidak berdusta, supaya kita tidak berbuat dosa, dan supaya kita menjaga kekudusan. Dengan pertolongan Roh Kudus, yakinlah kita bisa mengalami perubahan di dalam kesempatan yang Allah berikan kepada kita hari ini. Nah, yang kedua, sungguh-sungguhlah bertobat. Roh Kudus sudah memberikan pertolongannya buat kita. Dia campur tangan di dalam setiap kehidupan kita, menghalangi kita untuk kita berbuat dosa. Dia halangi, Dia pagari kita supaya kita tetap ada di dalam jalannya Tuhan. Tetapi kalau dari pihak kita tidak sungguh-sungguh mau berubah, kita tidak sungguh-sungguh mau bertobat, akan menjadi sia-sia. Amin. Saudara dikasih Tuhan, perubahan, pertobatan itu dari dalam hati kita. Ayatnya di dalam Yoel pasal yang kedua ayat yang ke-13. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih dan setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Saudara dikasih Tuhan, bertobatlah dari dalam hatimu. Jangan hanya keluar dari mulutmu. Kalau pertobatan hanya keluar dari mulut kita, itu artinya penyesalan. Jangan hanya menyesal. Berjalanlah jauh, selangkah lebih dalam lagi, yaitu pertobatan. Kalau kita hanya menyesal, kita akan melakukan lagi dosa yang sama. Tetapi ketika kita bertobat,
sungguh-sungguh mengoyakkan hati kita, kita akan mengalami perubahan, tentu dengan pertolongan Roh Kudus, dan ketika kita mau sungguh-sungguh bertobat. Amin. Nah, sebagai kesimpulan saudara dikasih Tuhan, pakailah kesempatan yang kita miliki dengan sebaik mungkin untuk berubah dan hiduplah di dalam pertobatan. Karena hidup ini hanya sementara. Kalau kita sadar bahwa hidup ini hanya sementara, belum tentu besok hari kita masih memiliki kesempatan. Pakailah kesempatan yang kita miliki ini dengan sebaik mungkin untuk berubah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak benar menjadi benar, dari orang yang tidak bisa menjaga kekudusan menjadi orang yang bisa menjaga kekudusan. Kalau kita pikirkan dan kita coba, rasanya nggak mungkin kita berubah. Tetapi percayalah, kalau kita mau dan dengan pertolongan Roh Kudus, pasti bisa. Amin, pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup mengubahkan kehidupan kita bila kita mau membuka hati kita, sungguh-sungguh bertobat dan mau berubah. Yang terakhir saudara, perubahan terjadi bila sudah menghasilkan buah dari perubahan itu. Artinya ketika orang-orang yang ada di sekitar kita berkata, "Hei, lihat si A, dulu dia pemarah, sekarang orangnya sudah tidak suka marah lagi. Lihat si A, mulutnya dulu suka penuh dengan dusta, penuh sumpah serapa, penuh dengan kutuk. Tetapi sekarang lihat, dari mulutnya keluar kata-kata yang penuh berkat, kata-kata doa, kata-kata yang penuh dengan hikmat, kata-kata yang penuh dengan kebenaran. Hei, lihat si A, dulu sangat pedit sekali, sangat pelit sekali, sekarang dia murah hati, suka memberi." Nah saudara, ketika orang-orang di sekitar kita sudah menikmati buah yang kita hasilkan dari perubahan atau dari pertobatan itu, maka boleh dikatakan bahwa perubahan itu sudah terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Terima kasih, kiranya firman Tuhan yang saya sharingkan pada pagi hari ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.